warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bapak semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi Bapak tanya ya. Apa kabarnya anak Bapak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelumnya Bapak cek dulu kehadirannya nak ya semua. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada yang nggak hadir? Nggak ada, Pak. Hadir semua, Pak. Hadir semua. Iya, Iya, Pak. Pak. Alhamdulillah. Hadir semua. Kemudian Bapak cek dulu kerapian nak ya. Coba bajunya yang laki, kalau masih yang di luar dimasukkan. Mejanya yang masih mereng-mereng dilempangkan ya. Alat tulisnya, buku tulisnya semua diletakkan di atas meja. Jangan lagi nanti ketika Bapak sudah mulai pelajaran masih ada lagi yang gerak-gerak ngambil buku. Kemudian materi kita pada hari ini anak Bapak semua adalah tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah berjumlah 99. Tetapi hari ini kita hanya membahas satu materi saja, yaitu tentang Asmaul Husna Al-Qawiyu. Apa itu Al-Qawiyu anak-anak Bapak semua? Ada yang sudah tahu? Ya, Maha Pak. kuat, Pak. Maha kuat, Pak. Ya, bagus. Al-Qawiyu adalah Allah yang maha kuat. Ya. Kemudian sebelum kita memulai belajar, untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita, Bapak tunjuk dulu satu orang untuk memimpin membaca teks Pancasila. Bisa kan? Bisa, Ya, Pak. Pak. Coba kepada Nak Ridwan dulu baca teks Pancasila, pimpin teman-temannya. Ayo, bisa dimulai. Ya, Pak. Ayo, teman-teman. Kita baca Pancasilanya. Yang lain ngikut ya, teman-teman. Oke. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat. Kerakyatan yang perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih kepada anak Bapak semua. Kemudian pada hari ini, agar pembelajaran kita hari ini menjadi berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah baiknya kita berdoa dulu nak sebelum belajar. Nah, ini dipimpin oleh anak Bapak yaitu yang bernama Janlis. Ada hadir kan? Hadir, Pak. Nah, silakan Nak Janlis pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Nak Janlis sudah memimpin doa untuk kita semua. Kemudian marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah pembukaan di dalam Al-Quran. Dengan membaca surah Al-Fatihah agar Allah memberikan banyak keberkahannya di kelas kita ini dan kita mudah untuk mendapatkan ilmunya supaya pikiran kita dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu. Bisa dipimpin lagi. Nak Hafiz ada? Ya, Pak. Nah, coba Nak pimpin surah Al-Fatihah Nak untuk teman-temannya. Ayo bisa dimulai.
Ayo teman-teman semuanya mengangkat tangan. Kita akan membaca surah Al-Fatihah yang akan saya pimpin sendiri. Dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Bismillahirrahmanirrahim. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu iyyaka wa nasta'in. ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil ghairil maghdubi maghdubi alaihim alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Nak Hafiz dan teman-teman semua Hmm. sudah membaca kita bersama-sama surah Al-Fatihah. Pada hari ini, pertama yang ingin Bapak sampaikan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Yang paling utama itu nikmat sehat sehingga kita masih dan kalian sebagai murid belajar kepada Bapak di kelas kita ini. Kemudian tak lupa juga marilah kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, yang pada hari itu tidak ada satupun pertolongan yang bisa menolong kita kecuali pertolongan Allah dan Rasulullah. Baik, Bapak lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak Bapak semua adalah yang pertama meyakini Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Kemudian yang kedua menjelaskan makna dari Al-Qawiyyu. Yang ketiga mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Kemudian capaian pembelajarannya yang pertama memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qawiyyu, Maha Kuat, dan meyakini bahwa segala kekuatan yang dimiliki oleh makhluk adalah ciptaan dan pemberiannya. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap tawadu, rendah hati dan tidak sombong atas kekuatan atau kemampuan yang kita miliki. Itu anak-anak Bapak semua ya, tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Nah, sebelum mulai belajar lagi, ada baiknya kita ice breaking. Ice breakingnya nak, yang gampang saja, yaitu tepuk semangat. Coba dulu, tadi sudah laki-laki semua Bapak tunjuk. Sekarang yang mimpin tepuk semangatnya yang perempuan. Ibu, apa? Nak Wasiah ada? Ya, Pak. Coba pimpin nak tepuk semangatnya teman-temannya. Ayo. Ayo 3, teman-teman, agar 2, tidak ngantuk, mari kita bertepuk semangat. mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, bagus. Terima kasih Nak Wasiah ya. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada mengingat pembelajaran yang lalu, yaitu pembelajaran yang lalu yang sudah Bapak ajarkan yaitu tentang surah Al-Maun. Nah, surah Al-Maun itu di dalamnya nak ada kandungannya tentang anak yatim. Ya, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan anak yatim? Coba ada yang bisa menjawab nak? Apa yang dimaksud dengan anak yatim? Saya, Anak Pak. Anak Silakan. yang nggak punya ayah, Pak. Ya, bagus. Siapa itu? Bu Marani, apa? Anak Marani, coba silakan. Anak yatim itu yang tidak mempunyai ayah atau bapak. Bagus, tepuk tangan dulu semuanya. Kemudian yang kedua,
Mengapa menyantuni anak yatim sangat penting dalam ajaran Islam? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang laki-laki coba, jangan mau kalah sama perempuannya. Ayo, silakan. Mengapa menyantuni anak yatim sangat penting dalam ajaran Islam? Saya, Pak. Nah, coba silakan. Karena selain anak yatim itu tidak mempunyai ayah dan atau bapak, anak yatim itu sangat disayangi oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, Pak. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Ayo, tepuk tangan untuk Nak Nurmila Sari. Ya. Mengapa menyantuni anak yatim sangat penting dalam ajaran Islam? Karena Nabi pernah berkata bahwasanya nanti kelak aku dan penyayang anak yatim di surga sangat dekat. Makanya kita di dunia ini disuruh untuk menyayangi anak yatim. Pak. Kemudian Sesuai dengan selanjutnya Bapak ingin bertanya, menurut kalian siapa manusia terkuat di dunia ini? Ayo, coba jawab. Allah, Pak. Allah, Pak. Coba anak Man- Bapak semua perhatikan. Manusia. Menurut Manusia, kalian Lui. manusia terkuat di dunia Manusia. ini? Ayo, Oh, siapa menurut manusia. kalian? Superman, Pak. Superman. Rai. Superman. Samson. Superman. Samson. Samson, Superman. Hercules. Iya, Samson, Superman, Hercules. Rambo, Kemudian- Pak, Rambo. Rambo pun bisa. Kalau zaman Nabi dulu Fir'aun, Pak. Iya, Simbat, Sudah, Pak, jadi- Simbat. iya. Sekarang cewek, Pak. Sen kanan belok kiri, Pak. Sekali ya. J ya. Ada aja loh. Jadi menurut kalian itulah tadi yang disebutkan manusia-manusia terkuat. Tetapi nak, ada yang lebih kuat. Siapa yang kekuatannya tidak terbatas? Allah, Pak. Ya bagus, pintar anak Bapak semua. Semua manusia ini kuat. Ada yang kuat, ada yang lemah. Dan paling kuat, tetapi ada yang lebih kuat. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya Bapak ingin membagikan kelompok ya. Yang pertama Bapak tunjuk hanya ketuanya. Ketuanya nanti cari anggotanya nak ya. Yang Ya, pertama Pak. kelompok 1 ketuanya Nak Janlis. Hadir kan? Kemudian yang kedua Hadir. Agung. Kemudian yang kelompok 3 Ridwan. Nah, dengarkan nak baik-baik. Nanti nggak gagal paham. Coba dengarkan. Ini kelompok ini kalian cari dulu teman-temannya. Sudah? Sudah, Ayo, Bapak Pak. tunggu. Ya, sudah. Saya sudah, Nah, Pak. di sampingnya ini kelompok 1 lihat, jelaskan arti Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Kemudian yang kedua, kelompok 2, contoh perilaku yang mencerminkan sifat Al-Qawiyyu. Yang ketiga, tuliskan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan Allah Maha Kuat. Pasti kalian bertanya kan, Pak, kami belum dijelaskan, Pak. Tapi kenapa sudah dikasih soal? Nah, ini pertanyaannya kalian ingat dan makanya Bapak bilang harus konsentrasi. Jawabannya ada pada penjelasan selanjutnya. Bisa kan anak-anak Bapak semua? Bisa, Pak. Apa? Ini Bapak jelaskan ya. Harus didengar dengan seksama. Coba perhatikan. Nah, yang pertama Al-Qawiyyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang maha kuat dan yang memiliki kekuasaan sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuat dalam memenuhi segala permintaan dan harapan dari para hambanya. Jadi anak-anak Bapak semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha kuat. Yang katanya kalian tadi semua kan, Samson, siapa tadi, Superman, apa segala macam tadi kan yang kuat-kuat. Ada yang lebih kuat lagi. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Nah, kemudian perhatikan lagi nak. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa mukmin yang kuat lebih disenangi daripada mukmin yang lemah. Jadi Rasul itu lebih menyenangi mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Contoh, kalau kita mempunyai kekuatan, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama,
Jika kita memiliki kekuatan berupa harta, misal kita dilebihkan oleh Allah dalam segi harta, lebih kaya dibandingkan yang lain, maka kita harus membantu yang Miskin, Pak. miskin. Kemudian yang kedua, jika memiliki ilmu, maka amalkan. Jangan pamerkan atau sombong, apalagi tidak mau membantu temannya yang lagi Bahkan, Pak. kesusahan. Nah, itu ya. Kemudian, nah ini ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya Allah itu maha kuat, yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 52. Coba, ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakannya, nak? Ada, Pak. Nah, coba, silakan dibacakan, nak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآية الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب Masya Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Subhanallah kali suaranya kan. Kalian harus Ya, Pak. pandai, anak bapak yang lain juga harus pandai membaca Al-Quran. Al-Quran. Jangan orang Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Malu kita nanti ya. Ya, Nah, Pak. setelah penjelasan ini, yang kelompok tadi masih ingat orangnya, nak? Masih? Bu, Pak. Ya, sekarang setelah Bapak jelaskan materi ini, kalian kerjakan tugas kelompok yang tadi. Ayo Bapak tunggu 15 menit dari sekarang. Silakan, nak. Nanti dipresentasikan ketua kelompoknya di depan kelas. Ayo, silakan. Kalau sudah siap bilang, nak, ya. Sudah, Pak. Pak. Ya, sudah. Terima kasih. Coba dulu kelompok 1 ke depan dulu, bacakan hasil diskusinya bersama teman-temannya. Siapa kelompok 1 tadi? Nak Janlis ya? Iya, Pak. Ya, silakan Nak Janlis, bacakan dulu kelompok 1. Ya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha kuat dan yang memiliki keusahaan sempurna. Allah Subhanahu wa taala maha kuat dalam memenuhi segala permintaan dan harapan dari para hambanya. Ya, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 silakan maju ke depan kelas. Ketuanya untuk membacakan hasil diskusinya, Nak. Silakan. Ya, saya, Pak. Ya, silakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu jika memiliki kekuatan berupa harta, maka bantulah. Kemudian yang kedua, jika memiliki ilmu, maka amalkan dan jangan pamer. Udah, Pak. Iya, Terima kasih. bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2 semuanya. Kemudian Bapak panggil lagi kelompok 3. Nak Ridwan, ayo maju. Ya, Pak. Ini dibaca, Pak. Iyalah, nak bacakan diskusinya, nak hasil diskusinya. Ayo. Diskusi kami, teman-teman. Surah Al-Anfal ini ya, Pak. Iya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim
kafaru biayatillahi fa akhadhahumullahu bidzunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Artinya, keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Firaun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi Maha Keras siksanya. Udah Pak? Ya, terima kasih Nak Ridwan. Alhamdulillah ya, bisa membacanya dengan baik dan benar. Suaranya juga bagus. Nah, itulah hasil kelompok kalian tadi kan. Sekarang, tadi kan sudah Bapak kasih tugas kelompok. Nah, sekarang anak-anak Bapak semua, Bapak kasih kalian tugas mandiri. Nah, perhatikan. Nah, di sini ada 3 soalnya, nak. Yang pertama, berapa jumlah Asmaul Husna? Kemudian, yang kedua, apa arti dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu? Yang ketiga, tuliskan satu contoh perilaku yang dapat mencerminkan sifat Al-Qawiyyu dalam kehidupan sehari-hari. Ayo dituliskan di kertas lembar saja, nak. Nanti dikumpulkan. Kalau sudah selesai, langsung dikumpulkan ke meja Bapak. Ayo, silahkan dikerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Ya, kalau sudah siap, silahkan letakkan di meja Bapak. Pak, udah Pak. Ya, sudah semua? Udah Pak. Ya, Alhamdulillah. Bapak periksa sebentar ya. Iya, diperiksa semua. Alhamdulillah nilainya sudah baik. Berarti kalian sudah memahami apa yang Bapak jelaskan pada hari ini. Maka kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Bapak ingin bertanya kepada kalian semua. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini, anak-anak Bapak semua? Senang, Pak. Senang, Pak. Senang? Senang, Pak. Alhamdulillah kalau senang. Kemudian, apa yang kalian lakukan sebagai bukti telah mempelajari materi ini? Apa buktinya, nak? Kalau kalian telah mempelajari materi ini? Coba sebutkan sama Bapak. Tadi ada teman bertanya, Pak, PR susah. Saya kasih tahu deh, Pak. Bagus. Tepuk tangan untuk Nak Masya. Nah, Bapak tambahi ya. Yang bisa kita lakukan setelah mempelajari materi ini adalah kita itu bisa lebih misalnya diberikan kekuatan atau tadi kepintaran. Tidak boleh sombong. Kemudian kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan pula sudah belajar ini tambah jauh dari Allah, tambah sombong, nggak boleh, nak ya. Kemudian kesimpulannya, siapa yang bisa bacakan kesimpulannya pada hari ini, nak? Ayo, satu orang. Saya Pak. Siapa, nak? Ya, silahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Zat yang Maha Kuat dan yang memiliki kekuasaan sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuat dalam memenuhi segala permintaan dan harapan dari para hambanya. Iya, bagus. Terima kasih. Itulah kesimpulan kita pada hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha kuat dan yang memiliki kekuasaan sempurna. Allah Subhanahu wa taala maha kuat dalam memenuhi segala permintaan dan harapan dari para hambanya. Jadi Allah itu maha kuat. Jadi jangan ada lagi kita yang sok-sokan kuat. Misalnya di sekolah yang badannya lebih besar, membuli atau mengejek yang badannya lebih kecil, menyakiti, itu nggak boleh, Bang nak, ya. Ridwan itu, Pak. Ada, nak, gitu, nak? Iya, Bang Ridwan. Oh, besok-besok Mana kalau ada, Pak? laporkan sama Iya. Bapak ya, biar Bapak nasihati itu. Nah, jadi sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita menutup pelajaran, Bapak ingin beritahu bahwasannya pembelajaran selanjutnya minggu depan adalah kita masuk ke Asmaul Husna Al-Qayyum, ya. Tahu Al-Qayyum apa artinya, nak? Maha berdiri sendiri. Iya.
Jadi, apa lagi? Benar apa enggak? Al-Qayyum. Ayo siapa yang tahu? Tahu, Pak, belum belajar. Iya, PR ya. Nanti kalau Bapak kasih tahu sekarang, kalian nggak penasaran, cari di bukunya, dibuka halaman selanjutnya, Al-Qayyum itu apa sih artinya? Cari ya, kita pelajari nanti minggu depan. Bisa kan? Bisa, Pak. Apa? Bisa Bapak semua? Ya, baik. Maka sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membacakan lagi nak satu surah pendek, yaitu surah Al-Ikhlas. Nah, ini Bapak tutup surah Al-Ikhlas, Bapak sendiri yang memimpin. Bisa kan? Ikuti Bapak. Bisa, Pak. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah. Allah, Ahad. Allahu samad. Allahumma Allah. sholli Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Baik, hari ini sudah terlaksanakan pembelajaran kita, maka kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Sampai di sini dulu pelajaran kita anak Bapak semua. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi, saya tidak bisa bayangkan kalau Pak Aldi masuk tengah 12 loh. Kalau jam-jam terakhir saya tidak bisa bayangkan. Ya. Tapi kalau pagi iya, tapi kalau masuknya Pak Aldi jam-jam tengah 12, les-les terakhir saya tidak bisa bayangkan Pak Aldi. Ya. Perlu ditingkatkan lagi Pak Aldi ya. Ya Pak. Ya, udah aman. Udah Pak